Bapak Ibu, teman-teman semua, pagi ini kita lihat sesuai dengan tema daripada series webinar ini, mengangkat tentang tantangan pengembangan panas bumi. Jadi tadi saya diperkenalkan sama MC Mbak Nur, juga karena kami dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, saya mewakili Ibu Direktur Panas Bumi yang pagi ini berhalangan hadir. Kita coba lihat beberapa hal pagi ini tadi sebelum mengelaborasi diskusi. Yang pertama tadi sekilas tentang panas bumi itu sendiri, terus bagaimana pengembangan sampai saat ini, pengusahaan yang saya akan elaborasi banyak nanti di sini, sehingga kita bisa memetakan tantangan itu apa gitu. Jadi karena kita sudah tahu dalam kondisi apa sekarang, sehingga kita tadi nanti bisa cari apa aja yang menjadi tantangan serta apa yang akan kita lakukan untuk keluar dari tantangan itu. Ini di awal Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah ke lapangan panas bumi, mungkin juga ada sebagian juga yang googling. Sekarang kita zamannya sudah tinggal Prof Google aja, tinggal diketik aja apa aja bisa. Jadi gambar lapangan panas bumi, geothermal field juga bisa dilihat di melalui surfing di internet. Jadi silakan aja teman-teman. Tapi mudah-mudahan dengan slide ini bisa menjadi kita dalam perspektif yang sama untuk melihat panas bumi itu apa. Jadi sedikit menggambarkan, saya coba dari gambar ini kita bersyukur sebenarnya dapat gambar ini yang keseluruhan daripada bagaimana suatu lapangan itu bisa diilustrasikan. Nah, ini ada karena kita dapat mempunyai anugerah ya. Jadi panas bumi itu adalah sumber daya yang ada di bawah permukaan, dan itu secara alami terbentuknya karena adanya sumber panas. Di sini ada sumber panas, dan kemudian juga tentu sumber panas itu kalau ada gambar yang sering mengibaratkan panas bumi itu dengan katel, yang mana ada katelnya itu adalah reservoir panas buminya, kemudian ada cap shocknya sebagai penutup. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana ada muncul manifestasi-manifestasi sebagai gambaran bahwa di bawah itu ada sistem panas bumi. Dan itu pun ada beberapa field yang manifestasinya tidak kelihatan, tapi sebenarnya dari kita tadi memetakan secara geoscience, data-data yang ada kita mapping, kita lakukan survei, juga bisa melihat adanya suatu sistem panas bumi karena identik dengan keberadaan sistem yang sekarang dikembangkan Indonesia itu vulkanik dan di tektoniknya. Nah, ini sebagai gambaran bahwa memang di sini ada gunung ya, teman-teman semua, Bapak Ibu. Jadi identik dengan panas bumi itu dengan keberadaan gunung atau lempeng tektonik sekali. Dan itu adalah tentu beradanya, kalau gunung ini berada di kawasan hutan ya umumnya ya. Jadi kalau panas bumi itu identik dengan gunung, dan gunung adalah di area yang remote. Dan di area yang remote inilah kita juga harus terchallenge juga dengan topografi wilayah yang harus kita kembangkan. Nah, kita memanfaatkannya seperti apa? Jadi tadi kita di sini punya reservoir, kita di sini kita ada fluida yang ada reservoir ini, fluida panas bumi. Fluida ini kita ekstrak. Kita ekstrak di sini, kita lakukan pengeboran sumur di sini, kemudian dipisah menjadi dalam separator, karena yang masuk ke turbin itu adalah uapnya, fase uapnya saja. Jadi energinya itu adalah dirubah menjadi menjadi dari energi panas yang diambil menjadi energi listrik. Jadi uapnya yang diputar menjadi listrik. Sementara fase cairnya diinjeksikan lagi ke dalam perut bumi, yang mana itu kita akan menentukan di mana kita harus menginjeksikan sehingga fluida yang kita injeksikan ini akan balik lagi ke reservoir dengan temperatur yang diharapkan sudah mencapai kemiripan dengan yang ada temperatur dan tekanan di reservoir.
Karena tadi di sini adalah kita mengambil energi panas. Kalau di sini ketika di kepala sumur misalnya temperaturnya 250 derajat Celcius, kemudian ketika kita pisahkan di sini, kita ambil energi panasnya dan yang keluar dari separator ini mungkin 200 derajat Celcius atau angka lainnya. Ini tergantung dari setiap wilayah. Nah, kita melakukan pengeboran di panas bumi di Indonesia itu rata-rata di 2 kilometer, lebih kurang 2 sampai 3 kilometer di bawah permukaan. Jadi kita harus mengidentifikasi tadi reservoirnya dan kita harus menginjeksikan. Injeksi juga harus kita cari di mana dia seperti tadi bisa secara siklus hidrologi alamiah dia bisa kembali ke dalam reservoirnya ini. Nah, inilah yang membuat panas bumi itu agak sedikit challenge ketika kita harus mengelola reservoirnya itu dengan baik. Nah, kemudian juga dari sistem ini juga ada namanya recharge area, di mana untuk keberlangsungan sistem tadi juga kita harus menjaga lingkungan supaya tadi proses alamiah dari hidrologi itu bisa membuat reservoirnya berlangsung secara terus-menerus atau bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa panas bumi merupakan siklus tertutup. Jadi kita melakukan pengeboran di sini dan kita injeksikan kembali semuanya. Ini tentu ini adalah suatu analogi bahwa ini adalah siklus tertutup. Jadi tidak ada paparan daripada fluida yang ke lingkungan. Nah, kita bisa lihat lagi di sini bahwa ketika kita melakukan pengeboran, tentu banyak ada pertanyaan, bagaimana dengan air tanah dan segala macam. Nah, ini kita bisa lihat air permukaan dan air bawah tanah itu berada di kedalaman 150. Dan tentu ini adalah jarak yang jauh dan tidak ada hubungannya sama sekali karena kita tadi melakukan pengeboran di 2 kilometer. Jadi tentu sudah dari gambar ini menunjukkan kita tujuannya beda. Jadi tujuannya bukan air tanahnya atau air bawah tanahnya yang kita ambil, tapi adalah yang jauh lebih dalam dari itu, merupakan fluida panas bumi, baik berupa air maupun dari uap. Kemudian dalam tadi kita mengembangkan panas bumi ini, kita sudah tadi memetakan yang ada di sini. Kemudian dikembangkan, kita melakukan monitoring reservoir secara terus-menerus, sehingga kita harus mengembangkannya itu bertahap. Tidak mungkin kita sudah memapping volume yang ada dari reservoir ini, kita langsung kembangkan dengan maksimum kapasitas yang ada, karena dengan kita kembangkan bertahap, kita melakukan simulasi reservoir, bagaimana dampaknya ketika kita mengekstrak, misalnya kita punya cadangan di sini 100 megawatt, ketika kita ekstrak dulu 20 megawatt, bagaimana respon reservoir terhadap temperatur dan tekanan untuk kelangsungan sistem jangka panjang. Karena kontrak daripada panas bumi ini harus keekonomiannya itu dihitung selama 30 tahun. Jadi ini adalah suatu kontrak yang lama dan badan usaha harus betul-betul melihat bahwa yang dibangun itu bisa berlangsung selama 30 tahun. Nah, dengan adanya seperti itu, dengan kita harus menata dan mengelola reservoir, bagaimana yang kita ambil dan kita injeksikan, terus kalau masih ada kemungkinan untuk kita kembangkan lagi, kita kembangkan. Setelah itu kita lakukan semua, hingga akhirnya kita bisa melihat bahwa panas bumi itu dikatakan energi terbarukan dan berkelanjutan. Jadi sustainable-nya itu karena kita bisa mengelola reservoirnya. Nah, bagaimana keunggulan panas bumi itu sendiri? Tentu dia tadi sumber energi bersih, tadi juga teman-teman juga pasti tadi sebagaimana Pak Ketua juga disampaikan, dia energi bersih, kemudian juga dia tidak banyak memanfaatkan lahan, karena lahan yang digunakan sedikit sekali. Kalau data empiris yang ada di lapangan panas bumi Indonesia itu bersekitar kalau kita ngembangkan 100 megawatt itu butuh area sekitar 0,6 sampai 1 hektar. Ya, 1 megawattnya. Jadi kalau kita ngembangkan 100 megawatt itu butuh 60 hektar. Nah, jadi ini analoginya. Kalau tadi kalau 1 megawatt panas bumi itu 0,6 sampai 1 hektar lahan yang akan dibuka.
Nah, kalau tadi, lahan yang akan dibuka tadi sebenarnya mayoritasnya adalah, untuk akses infrastruktur. Karena, kita, membangun panas bumi itu adalah melakukan pengeboran itu adalah spot-spot, well pad-nya saja yang kita kita buka di situ, kemudian adalah fasilitas untuk, pembangkitnya. Nah, jadi memang, itu, sekitar mungkin 60%-nya adalah untuk akses, jalan dan, sarana prasarana lain, sehingga kalau untuk well pad-nya saja kan sekitar, 800 kali 800 meter ya, sekitar segitu kira-kira ya 2 hektaran dan, tentu tadi gambarannya kalau kita ngembangkan, 100 mega butuh 60 hektar seperti itu dan itu adalah gambaran yang kita sudah lakukan, analisis di lapangan panas bumi Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan energi yang lain, tentu, bagaimana kita, mengekstrak ini, ada yang, energi primer lain, ada yang kita melakukan pembukaan, melakukan ekstraksi secara terbuka, seperti energi, ya kita, lihat energi yang lain. Kemudian kalau kita lihat EBT yang lain, kalau kita ngembangkan, PLTS, itu kita butuh, 1 megawatt itu kita butuh sekitar lahan, untuk taruh panelnya itu sekitar 1,5 hektar sampai 2 hektar. Jadi, kalau kita, tadi ambil analoginya 100 megawatt, kalau panas bumi 60 hektar, dan, kalau kita lihat, tenaga surya itu kalau 100 megawatt-nya ya 150 hektar. Jadi lumayan untuk kita bisa, banyak, melakukan keunggulan di sini. Nah, panas bumi juga sebagai, kita lihat, dia adalah energi setempat dan dia tidak bisa diekspor, tentu kita bisa lihat di sini bahwa dia adalah untuk pengembangan masyarakat sekitar. Jadi panas bumi itu, harus, maju bersama dengan masyarakat sekitar, jadi dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Kemudian dari segi, teknis yang lain adalah dia punya capacity factor yang sangat tinggi dibandingkan semua pembangkit yang ada. Secara teknis kita bisa deliver itu 95% daripada, mesinnya atau kapasitas yang ada. Dan kalau kita bisa lihat, teman-teman, googling, itu kapasitas, CF untuk pembangkit yang lain bervariasi, ada yang, untuk thermal itu sekitar 80%, ada 60% untuk, uap. Kemudian untuk PLTS mungkin, sekitar 25%, 30%, kemudian Bayu itu sekitar, 35%. Jadi panas bumi ini bisa mendeliver, 95% dari, kapasitas yang dia punya. Ini adalah, kehandalan ini suatu hal yang sudah teruji dan, itu, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh lapangan yang ada. Tadi catatannya kita harus bisa mengelola reservoirnya. Kemudian adalah tentu dia, tidak perlu pasokan, bahan bakar karena antara energi primer, hulu hilirnya itu sudah ada di lokasi yang sama. Dan, dari dampak itu dia tidak berfluktuasi terhadap, terhadap harga pasar di energi primer. Jadi ini adalah satu keunggulan yang kita bisa lihat dari panas bumi, sehingga bagaimana kita punya sumber daya yang merupakan anugerah ini. Kita bersyukur di Indonesia, di tengah kita yang berada di, Ring of Fire, kita juga bersyukur punya geothermal ada di sepanjang, jalur itu, sabuk gunung api itu, dan sekarang bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemanfaatannya. Alhamdulillah capaian pengembangan saat ini tadi sudah disampaikan baru sekitar 2 giga dari resource yang kita punya itu 23, hampir 24 giga. Kalau, kita semua, bisa lihat angka-angka sebelumnya, ada yang 29 giga dulu. Jadi kami sekarang dengan, Badan Geologi itu melakukan evaluasi, minimal, ya kami usahakan setahun atau 2 tahun sekali untuk mengevaluasi sumber daya yang ada, karena sumber daya ini adalah tergantung dari data yang kita punya. Jadi bagaimana kayak level keyakinan kita, terhadap suatu lapangan dari data yang ada. Nah, jadi kami melakukan evaluasi bersama dari data yang ada, kita buat parameter kriteria, ada SNI-nya, bagaimana menentukan, sumber daya dan cadangan tersebut, perhitungannya, sehingga kami mengupdate-nya di tahun 2019 bersama Badan Geologi, bahwa, kita Indonesia, insya Allah punya 24 giga, sekitar 24 giga, panas bumi. Dari itu kita sudah, tetapkan, menjadi wilayah panas bumi, ada yang namanya wilayah kerja dan ada yang wilayah, eksplorasi, penugasan survei penduluan dan eksplorasi.
Nah ini di antara ini ada yang dalam tahap eksplorasi, ada yang eksploitasi, dan ada yang tahap daripada EPC pembangkitnya. Atau ada juga tadi yang PSP ini masih dalam tahap identifikasi sumber daya di eksplorasi. Nah ini kira-kira apa yang udah kita hasilkan. Kalau ngelihat dari sini kita juga memberikan kontribusi investasi di sistem ketika kita mengembangkan panas bumi. Kemudian juga sedikit banyak kita juga memberikan penerimaan negara dalam bentuk PNBP, karena ini juga tadi panas bumi itu berada di masyarakat sekitar dan di daerah tersebut, dan dalam perhitungan PNBP ini juga sudah dikelola bagaimana daerah penghasil panas bumi tersebut mempunyai proporsi yang lebih baik dari ketika melihat yang tadi supportingnya. Jadi ini kita hitung bareng-bareng. Selain itu juga ini hal-hal ini adalah bagaimana kita bisa melakukan bersama dengan masyarakat tadi saling mendukung untuk dalam rangka pengembangannya. Ini lokasi-lokasi yang ada ini sebagai highlight bahwa sebenarnya bukan hal yang baru tadi benar. Perjalanan panas bumi Indonesia dari tahun 1926 dan sudah nyala pertama dari tahun 1983 di Indonesia di Kamojang dan dari lapangan-lapangan ini monggo teman-teman nanti di googling bagaimana overview atau kelihatan lapangan seperti apa gambarannya. Bahwa di situ adalah kita menonjolkan panas bumi itu ramah lingkungannya kelihatan dari gambarnya insya Allah. Jadi tadi dari pertama di Kamojang itu awalnya memang menunjukkan bertahapnya. Tahun 1983 pertama itu dikembangkan 30 megawatt. Setelah itu dilihat lagi, dievaluasi lagi, ditambah lagi kapasitasnya, tambah lagi sehingga sekarang kapasitasnya 235 megawatt. Nah ini hampir semua lapangan itu juga tadi menunjukkan tahapan-tahapan tadi, karena tadi dia ketika di awal dia mengekstrak, kemudian dia evaluasi ulang bagaimana dia bisa menambah atau tetap dengan kapasitas yang ada. Jadi perjalanan panas bumi Indonesia ini sudah lama, betul, dan di dunia juga kita lihat pengembangan panas bumi sudah nyala atau sudah beroperasi lebih dari 107 tahun gitu ya di Lardarello, Italia. Itu sampai saat ini masih beroperasi, yang itu menunjukkan bahwa panas bumi itu sustain karena tadi reservoirnya bisa dikelola dengan baik. Dan bagaimana tadi ya kita punya sumber daya yang tadi sumber daya itu bisa kita dapat secara gratis, namun kita butuh energi, butuh ilmu pengetahuan ketika kita harus mencari mendapatkannya di mana kita harus melakukan pengeboran. Nah ini lapangan-lapangan yang kira-kira. Jadi silakan teman-teman untuk kalau melihat bagaimana lapangan ini. Nah ini kalau tadi kita balik ke topik bagaimana target pengembangan. Kalau lihat target pengembangan di sini ada rencana pengembangan sesuai dengan rencana umum energi nasional, karena ada di PP tahun 2014 dan di Perpres 22 tahun 2017 gitu ya. Nah jadi kalau dilihat di sini bahwa dari awal ketika ini Perpres atau PP disusun, ini adalah ngelihat kondisi kita punya resource, ya kita punya resource, dan kemudian kita ini disusun rencana pengembangan itu waktu kita menyusun RUEN itu sudah dari tahun 2010 kita menyusun RUEN, dan kita masih melihat kemungkinan area pengembangan atau lokasi pengembangan itu dengan optimistik seperti ini. Namun kenyataannya dari yang ada saat ini bahwa pengembangan itu kelihatan ada gap-nya di sini ya, lumayan gap-nya, bisa kelihatan gap-nya dari tahun 2025 yang seharusnya kita bisa achieve 7,2 giga, namun saat ini kondisinya dari kita evaluasi update yang ada sekarang mungkin kita bisa achieve setengahnya kurang. Jadi ini dari sisi progres yang ada. Nanti kita lihat kenapa itu, tentu semuanya ada ininya ya, ada pertimbangannya dan segala macam. Dan dari sisi resource, kami sudah menghitung bagaimana kita punya roadmap panas bumi ke depan. Sebenarnya dari sisi balik lagi dari sisi kita punya 24 giga, ini dipetakan 8 giga di sini kita bisa develop 2030.
Tapi kalau tadi kita dari resource yang ada, kalau kita mau kembangkan 10 giga bisa, namun tadi kita punya keunikan geothermal itu dia tidak bukan sesuatu yang bisa dikembangkan 2-3 tahun, namun butuh pengembangan yang lumayan sekitar 7 tahun. Jadi ini kira-kira gap-gap yang ada dan bagaimana kita bisa menjelaskan gap ini nanti dari diskusi dan elaborasi lebih lanjut. Nah, ini saya akan banyak lumayan mengilustrasikan di sini bagaimana kita melihat dari awal untuk memetakan gap tersebut. Tadi panas bumi yang pertama itu adalah membutuhkan investasi besar. 1 megawatt pengembangan panas bumi atau dari hulu hilir proyek PLTP itu butuh sekitar 4-7 juta US dollar. Jadi dia butuh investasi yang sangat besar. Jadi investasi yang sangat besar jauh dibandingkan dengan sumber energi yang lainnya. Karena dia tadi sini hulu hilir. Jadi sumber energi primernya sudah include di dalam perhitungan itu. Ya beda ketika kita membangun pembangkit yang lain selain EBT ya. Selain EBT bahwa kita harus membeli energi primernya, kemudian kita transportasikan, kita ada supply chain yang mengatur itu, kemudian menjadi feeding untuk pembangkitnya. Kalau ini enggak, jadi hulu hilirnya ada di sana dan butuh investasi tadi besar. Nah, selain butuh investasi besar, dia punya risiko yang sangat tinggi. Bagaimana dari grafik ini menunjukkan profil risiko ketika kita baru bisa melihat suatu lapangan itu dari data survei pendahuluan saja. Itu masih risikonya 95%. Jadi 95% risiko yang harus kita manage, bagaimana ini bisa kita lakukan. Nah, jadi dari bagaimana kita bisa menurunkan risiko itu dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, jadi ketika tadi kita baru mengetahui, oh ada di sini ada manifestasi panas bumi segala macam, ya itu baru penampakan di permukaan. Tapi kita belum melihat detail bagaimana di bawahnya dan mencari di mana kita harus melakukan pengeboran eksplorasi. Jadi memang yang menjadi benang merahnya untuk menurunkan risiko itu adalah melakukan pengeboran. Nah, pengeboran ini tentu menjadi hal yang sangat krusial karena sebelum kita melakukan pengeboran, kita harus menentukan titik pengeborannya. Titik pengeboran itu dari mana? Ya dari survei eksplorasinya, dari survei GGG-nya, geologi, geofisika, geokimia. Nah, sehingga kita menentukan titik pengeboran yang tadi panas bumi itu sangat unik dari segi kita lihat dari sisi risiko tadi. Di setiap lapangan beda-beda karakteristiknya, wilayahnya, dan dari sisi resource-nya juga sama. Dan panas bumi ketika kita harus bisa memetakan subsurface-nya itu secara lebih detail di mana kita harus melakukan pengeboran, karena bisa saja jarak di antara 100 meter, 50 meter, kita melakukan pengeboran, itu hasilnya beda. Karena nggak ada yang tahu persis apa yang ada di bawah permukaan ini. Saya yakin teman-teman dari geoscience lebih memahamin itu. Nah, oleh karena itu kita harus mengelola risiko ini. Memang dengan kita melakukan pengeboran eksplorasi, risikonya langsung turun. Jadi risiko pengeborannya lah yang kita harus kendalikan sehingga kita tadi membuat data di subsurface-nya yang lebih presisi sehingga untuk meminimalkan kegagalan pengeboran. Kemudian kita butuh keahlian kemudian teknologi untuk kita bisa tadi membaca subsurface tadi. Jadi teknologi yang kita bergelut di sini karena tadi metodologi yang ada di geofisika, geokimia, bagaimana kita bisa mendata subsurface tersebut sehingga tadi kita bisa menentukan target pengeboran yang mengurangi risiko atau meningkatkan keberhasilannya. Jadi teknologi di eksplorasi inilah yang challenging juga, sehingga tadi diperlukan inovasi, kemudian studi-studi yang ini tentu dari teman-teman mahasiswa, siapa tahu ada simulasi yang dimungkinkan untuk kita semakin presisi, karena cost daripada survei di eksplorasi ini sangatlah kecil dibandingkan kita melakukan pengeboran. Satu well aja kita ngebor
itu sekitar anggap kita sampai kita bisa bilang 6 juta US dollar gitu ya. Kalau kita fail mendapatkan fluida panas bumi di situ sesuai dengan tidak bisa diproduksikan secara komersial, ya 6 juta US dollar itu hilang. Nah, bagaimana tahapan survei tadi yang nilainya lumayan jauh lebih kecil dari itu, dan itu yang kita bisa lakukan lebih komprehensif. Kemudian dengan tadi juga dibutuhkan kita keahlian-keahlian di sini, bagaimana kita memadukan beberapa keahlian di geoscience tadi, sehingga kita bisa menentukan titik pengeborannya yang lebih presisi dalam rangka meningkatkan keberhasilan. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, dalam kita memulai ini, kalau kita sudah ada badan usaha yang mengembangkan, kita butuh waktu 7-10 tahun untuk mengembangkan. Jadi butuhnya 7-10 tahun pengembangannya dari awal ini. Bayangkan kalau kita bangun pembangkit yang berbicara hanya di sisi di sisi downstreamnya saja. Downstream kita bisa bangun itu sekitar 20 bulan. Ya, kita bisa akselerasi 20 bulan, ya mungkin sekitar 20 bulan sampai 2 tahun gitu ya. Nah, itu membangun downstreamnya, sisi pembangkitannya. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan yang ini? Inilah yang kita lakukan dengan tadi survei dan segala macam. Kita tidak mungkin melakukan hal yang paralel, membangun pembangkit dahulu, kemudian paralel dilakukan mencari survei-survei yang ada di sini. Karena pembangkit geothermal itu dibuatnya sesuai dengan karakteristik fluida dari lapangannya. Jadi tailor-made. Jadi bagaimana fluidanya, disitulah material pembangkitnya didesain dan di develop. Jadi ditunggu dulu selesai melakukan eksplorasi, dapat FS-nya, baru di situ dilakukan front end engineering design, dan bagaimana dan material apa yang harus digunakan dan segala macam, berapa kapasitasnya, barulah dibangun pembangkitnya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Beda halnya ketika kita bisa dapat suplai energi primer dari lokasi yang lain, kita paralel bangun pembangkit di sini, itulah yang terjadi ketika kita ada pengembangan di energi yang lain. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian sebagai gambarannya butuh tadi 7-10 tahun. Nah, dari sumber daya yang ada tadi ada tingkatannya dari data yang tersedia. Dari data yang tersedia itu spekulatif, datanya geologi geokimia saja, kemudian kita lakukan ada geofisikanya, dan sampai terbukti. Dan pemerintah saat ini atau sebelumnya sampai saat ini itu baru punya kemampuan untuk melakukan sampai membuat dia cadangan mungkin. Tentu ini adalah balik lagi karena tadi kita punya alasannya adalah karena ini adalah butuh membutuhkan pendanaan atau butuh biaya dalam rangka meningkatkan cadangan ini. Jadi untuk dalam rangka meningkatkan cadangan mungkin ke cadangan terduga, berarti kita harus melakukan pengeboran. Nah, inilah yang kita sampai saat ini ya, kita masih menetapkan suatu wilayah panas bumi itu, atau menetapkan wilayah kerja itu kepada badan usaha sampai cadangan mungkinnya, sampai survei 3G-nya selesai, ada dan beberapa lapangan, beberapa lapangan itu sudah sampai landasan suhu untuk mengetahui thermal gradiennya. Nah, ini yang kita lakukan dengan sumber daya yang ada saat ini di pemerintah. Nah, tentu tadi bagaimana kita bisa mendeliver ini sehingga bisa dilakukan sampai cadangan terbukti. Semakin detail, semakin kita dapat data yang presisi dan kita bisa mengurangi risiko tadi. Ini regulasi yang ada sebagai best engineering practices, jadi kita dari undang-undang segala macam tadi, semuanya support geothermal, dan ini beberapa regulasi yang ada di Peraturan Menteri SDM sebagai support bagaimana tata kelola melaksanakan pengembangan ini. Dan tentu tadi di sisi lain kita melihat bahwa panas bumi itu adalah lingkungan di mana berada, dan di sini sangat erat kaitannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagaimana baku mutu yang disarankan, atau bagaimana kita mengelola lapangan, karena dalam suatu pembangunan itu pasti ada dampaknya, dan dampak itu bagaimana mengelolanya. Itu yang kita kenal, mungkin teman-teman ada dokumen lingkungan berdasarkan UKL-UPL atau berdasarkan AMDAL. Jadi kalau panas bumi itu, kalau eksplorasinya UKL-UPL dan eksploitasinya AMDAL.
Nah itu dokumen lingkungan itulah yang kita lengkapin untuk kita bisa membaca hingga tadi dampaknya kita kelola dengan baik dan tidak membuatkan suatu efek yang negatif. Ini proses pengusahaan. Jadi tadi mulai kita lakukan wilayah yang ada, survei yang dilakukan oleh pemerintah di sini atau badan usaha tadi yang melalui PSPE, kemudian wilayahnya ditetapkan. Jadi sampai cadangan mungkin ya. Nah, kemudian wilayahnya itu ditawarkan kepada badan usaha. Jadi ditawarkan atau penugasan kepada BUMN baru diterbitkan IPB-nya. Nah, baru mulai tahun pertamanya itu tuh setelah terbit IPB, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi kebayang bagaimana dia untuk beroperasinya itu 5 tahun itu kita kasih waktu untuk eksplorasi sampai dia FS. FS itu adalah ada teknis, ekonomis, dan lingkungan. Jadi ada aspek teknis, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Layak dia secara teknis, tapi secara ekonomis tidak layak, dia tentu nggak bisa dikembangkan. Layak dia secara teknis dan ekonomis, tapi secara lingkungan dia tidak, dan tapi Panas Bumi semuanya sudah hampir dibilang dari sisi lingkungan insya Allah layak, karena kalau teman-teman dengar bahwa Panas Bumi, lapangan-lapangan Panas Bumi mendapatkan proper emas, yang tadi adalah prestasi untuk pengelolaan lingkungan yang selalu diberikan oleh KLHK, dan area geothermal itu top 5 di antara beberapanya selalu dari tahun ke tahun. Bagaimana kita komitmen untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Nah, kalau tadi FS, jadi FS 5 tahun paling cepat. Nah, jadi ini yang dilakukan. Setelah 5 tahun, kemudian dia melakukan namanya jual beli listrik dengan PLN. Kemudian barulah dia melakukan pembangunan pembangunan sarana lapangan uap, pemipaan segala macam, dan membangun EPC pembangkit sehingga dia beroperasi untuk 30 tahun ke depan. Sehingga waktu yang dibutuhkan hingga tadi pembangunan sampai dia beroperasi tadi seperti di slide sebelumnya yaitu sekitar 7 sampai 10 tahun. Sebenarnya ya itulah yang terjadi saat ini, dan kami terus berusaha dengan badan usaha bagaimana kita bisa men-speed up dan bisa memotong agar tadi prosesnya menjadi lebih cepat. Ini kalau bisa dilihat dari fokus kita, tantangan pengembangan yang ada, tentu dari keberadaan tadi Panas Bumi itu berada di kawasan hutan, dan di kawasan hutan itu ya kalau kita bisa bilang dari data yang ada kami inventarisir gitu ya. Kalau di kawasan hutan itu ada yang hutan lindung, ada yang hutan konservasi, itu semuanya geothermal bisa dimanfaatkan. Hutan lindung di sesuai regulasinya bisa kita manfaatkan melalui perizinan yang ada. Misalnya di hutan lindung melalui IPPKH, ya kita data dari sumber daya yang kita punya di Indonesia itu mungkin 45%-nya itu ada di hutan 40-an% ada di hutan lindung, dan 25%-nya ada di hutan konservasi. Jadi 65% itu ada di kawasan hutan. Jadi karena tadi ya identiknya Panas Bumi tadi ada di sekitar gunung gitu ya, gunung itu identik dengan hutan, dan di situ adalah kita harus melakukan pengembangan. Nah, kawasan hutan itu bertahap. Jadi dulu ada yang kita juga punya komitmen. Jadi kawasan hutan ini kita juga harus melihat karena ada yang namanya komitmen Indonesia dalam rangka pengurangan emisi dan segala macam, dan komitmen Indonesia untuk ada namanya warisan dunia. Nah, di situ kita bisa sekarang kita lagi menyelesaikan juga bagaimana pengembangan di warisan dunia yang ada di Sumatera. Yang di Bukit Barisan itu ada yang namanya Tropical Rainforest Heritage Sumatera, bisa kita kembangkan karena memang itu dari awal tidak boleh dilakukan kegiatan ekonomi di situ. Nah, inilah yang kita sedang upayakan, dan insya Allah sudah ada jalan keluarnya. Di area konservasi yang lain juga kita kita juga bisa lihat beberapa challenge-nya adalah karena ada tahapan gimana kita bisa mengembangkannya itu di zona pemanfaatan. Jadi kita harus melihat betul bagaimana kita bisa berdampingan dengan pemerhati konservasi juga yang ada di kawasan hutan konservasi ini. Kemudian
ya, yang lain tentu kita ngelihat bagaimana kelayakan proyek panas bumi itu agar tarif listriknya bisa terjangkau kepada masyarakat. Jadi Indonesia itu berada dalam, kita punya sumber energi yang bervariasi dan banyak. Kita harus memilih, kita harus membuat efisien, kita harus kita harus melihatnya secara komprehensif yang mana yang kita kembangkan untuk jangka panjang dan mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Nah, disinilah tadi kita dengan punya bermacam sumber energi primer yang kita punya, kita harus bisa mengelolanya itu dan off-taker yang ada untuk pembangkit listrik di Indonesia itu adalah PLN sebagaimana amanat di undang-undang, meskipun ada wilayah usaha lain yang dikembangkan untuk industri dan segala macam. Ujungnya adalah bagaimana lapangan panas bumi itu bisa ekonomis, layak secara kelayakannya itu, dan harga listriknya juga terjangkau. Kemudian akses pendanaan. Jadi sampai saat ini masih sangat jarang atau bisa dibilang belum ada. Jadi karena dia harus pakai equity sendiri, modal sendiri. Kemudian adalah tantangan kemudian adalah cadangan. Jadi kita tadi habis memetakan subsurface-nya, kita tahu berapa yang kita bisa kembangkan. Di situ ada ya yang beberapa lapangan dari di awal diprediksi bisa kita produksikan 100 megawatt, tapi dari penemuan-penemuannya dari kalau survei yang ada, kegiatan eksplorasi dan segala macam, ada beberapa lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan kapasitasnya. Kemudian juga tadi dari sisi demand ada kita punya sumber yang bagus, tapi demand-nya nggak ada. Karena dalam rangka membangun pembangkit ini adalah keseimbangan supply dan demand. Jadi pembangkit listrik nggak mungkin dibangun begitu saja, misalnya di suatu pulau gitu ya, di pulau anggap misalnya di Pulau Antar atau di Pulau Alor gitu, dan di situ demand-nya sedikit, tapi panas buminya bagus. Jadi itu nggak bisa juga gitu loh. Jadi ini yang harus menseimbangkan supply dan demand, bagaimana teman-teman di PLN membuat suatu perencanaan sistem itu bisa seimbang. Yang terakhir adalah terkait dengan penerimaan masyarakat. Penerimaan masyarakat ini akan identik dengan bagaimana tadi lingkungan tadi ya, lingkungan itu ada masyarakat di sana. Ketika masyarakat sudah mendukung dan segala macam, ya akhirnya itu menjadi dokumen bagaimana tadi lingkungan itu menyetujui dan izin lingkungannya keluar, atau tadi rekomendasi-rekomendasi yang harus didapatkan itu menjadi terbit oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, hanya saja dinamika sekarang kita semakin demokratis, semua orang bisa bicara, media sosial sangat terbuka sekarang. Nah, ini yang menjadi challenge bagaimana kita bisa memetakan, menghandle dinamika sosial ini dari setiap lapangan itu berbeda-beda dan terjadi. Jadi dinamika sosial ini di setiap proyek ada. Ya, tentu tadi tidak sedikit ada yang kearifan lokal, terus ada yang adat istiadat, kemudian ada yang namanya tanah leluhur, ada yang kesucian, itu bermacam-macam karakteristiknya dari Sabang sampai dengan kita punya dari Maluku itu panas bumi. Jadi itu macam-macam di situ. Jadi kita nanti bisa diskusi. Mohon maaf Pak, waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya, makasih Mbak. Nah, jadi ini Bapak Ibu teman-teman semua, kita bisa lihat kita sudah memetakan sumber daya yang kita kembangkan mau sampai 2030 tadi. Sumber daya yang kita punya di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, ini kita petakan ini ada tulisan hitam sumber daya. Dan rencana pengembangannya itu masih masih di bawah daripada sumber daya itu untuk hampir semua lokasi. Nah, oleh karena itu ini kita harus juga sama-sama bagaimana dengan sumber daya yang ada kita punya di lokasi di mana panas bumi itu berada, mudah-mudahan ini bisa membangun atau men-trigger untuk penciptaan beban listrik atau industri di lokasi tersebut dalam rangka peningkatan ekonomi lokal. Nah, dari sinilah kita bisa lihat tadi di sini PLN dia harus seimbangkan di sini.
kita punya rencana pengembangan 300 megawatt misalnya di Sulawesi. Sementara rencana pengembangan PLN 75 megawatt. Ya, ini kita nggak akan mungkin bisa paksakan bisa mengembangkan segini. Jadi inilah keterkaitannya antara demand dan supply. Oke, slide ini bagaimana apa yang kita lakukan dalam rangka ini. Tentu tadi untuk keekonomian kita ada skema insentif dan segala macam dan pengaturan hak tarif sehingga tadi keekonomiannya bisa tercapai. Kemudian pemerintah melakukan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah. Tadi saya bilang di awal adalah bahwa pemerintah sampai saat ini menetapkan wilayah panas bumi itu, wilayah kerja itu sampai cadangan mungkin. Nah, baru tahun ini Kementerian SDM punya quick win, kita sudah mendapat persetujuan untuk pendanaan melakukan pengeboran eksplorasi. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas cadangannya. Jadi kita mempunyai data yang lebih, kita lakukan asumsi data, kita lakukan peningkatan data dengan melakukan pengeboran eksplorasi, dan mudah-mudahan di sini sebelum ditawarkan kepada badan usaha, lapangan tersebut sudah mempunyai cadangan terduga atau malah cadangan terbukti. Ini yang sedang kita kerjakan di tahun 2020 ini. Jadi ini adalah program Quick-nya Pak Menteri di tahun ini, dan kita lagi menyiapkan dalam tahap ini lagi menyiapkan semua dokumen dan segala macam dan perencanaan, dan pengeboran pertama eksplorasi ini dilakukan di tahun 2021 di pertengahan 2021. Insya Allah di 3 lapangan. Nah, ini menjadi terobosan dan ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia dan mungkin di beberapa negara lainnya juga belum seperti ini. Nah, kemudian kita melakukan sinergi BUMN, tadi kita punya BUMN dan segala macam di sini, mudah-mudahan tadi antara PLN juga punya lapangan geothermal, mudah-mudahan itu bisa menjadikan efisiensi dan segala macam, bagaimana pola kolaborasi, sinergi ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif untuk kita memberikan manfaat lebih besar. Kemudian yang keempat adalah kita optimalkan sumber daya yang ada di lokasi-lokasi yang sudah beroperasi. Jadi tadi energi panasnya masih ada, kan tadi adalah panas bumi itu adalah transfer energi panas menjadi energi listrik. Jadi ketika energi panasnya itu masih ada, misalnya tadi masuk pembangkit yang tadi high pressure pembangkitnya, kemudian masih ada energi panas yang kita punya, misalnya tadi kita injeksikan 200 megawatt gitu ya, 200 megawatt itu masih lumayan entalpinya. Nah, disitulah kita upayakan dengan teknologi yang ada namanya organic ramping cycle atau binary teknologi, sehingga tadi bisa diekstrak lagi menjadi megawatt yang bisa dihasilkan. Kemudian tadi penciptaan demand melalui klaster ekonomi dan segala macam, dan tadi panas bumi tidak hanya dimanfaatkan untuk listrik, pemanfaatan langsung panas bumi tadi teman-teman bisa lihat ada hot spring di mana-mana, kemudian ada untuk pengeringan, proses pengeringan atau drying industry, kemudian adalah untuk tadi perkebunan atau pertanian, itu bisa digunakan sesuai dengan temperatur yang bisa kita dapat dari lokasi tersebut. Yang lain kita tentu melakukan joint study dan knowledge sharing, karena learning curve yang ada tadi benar dari 1983 bukanlah hal yang baru kita mengembangkan panas bumi Indonesia. Jadi dengan kita sama-sama bisa saling belajar, saling berbagi, tentu kita tidak mau kegagalan yang sama terjadi di tempat lain. Jadi inilah yang kita selalu bagaimana dengan knowledge sharing ini bisa membuat kita lebih produktif dan risiko tadi bisa terkendali. Nih Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bagaimana eksplorasi panas bumi yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah di tahun ini, mulai tahun ini yang kami lagi siapkan. Tadi dalam rangka mengurangi risiko, tentu ini adalah dalam harapan kita bisa menurunkan harga listriknya. Harga listrik yang kita harapkan di sini bisa turun ketika. Kenapa bisa turun? Karena risikonya bisa kita ambil. Jadi risikonya kita ambil oleh pemerintah dan tentu itu mengurangi daripada expected return yang diharapkan oleh para badan usaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan ini semua kita yakin bahwa kalau kita bersama-sama kita bisa melakukan hal yang lebih maju, dan progres kita untuk berinovasi dan melakukan pengembangan di tempatnya masing-masing itu bisa menjadikan kita buat panas bumi ini semakin berkembang ke depannya. Jadi bagaimana sinergisitas kita antara pemerintah, badan usaha, akademisi, dan masyarakat
untuk melihat tadi dari sisi teknologi teman-teman di badan mahasiswa bisa melihat tadi dari geoscience-nya yang juga challenging situ, dan bagaimana itu bisa kita tadi ada improvement dari IT yang ada, misalnya kita memetakan subsurface dengan metode-metode geofisika segala macam, atau pengukuran-pengukuran dari geokimia, dan mungkin itu yang kita tunggu sekarang, dan kita dalam rangka ini tadi sama-sama mencapai keberhasilan pengeboran yang lebih tinggi ketika kita tadi mengembangkan suatu lapangan. Itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, mudah-mudahan apa sedikit gambaran ini untuk menjadi diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Habib Nazif atas pemaparan materinya. Sekarang kita masuk sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan menuliskan pada kolom komentar dengan format nama, instansi, pertanyaan. Atau bisa dengan mikrofon dengan menggunakan fitur raise hand dengan format yang sama. Dibuka sesi pertama dengan 3 penanya. Oke, Mbak Nur, sorry saya salah tekan tadi, jadi keluar. Sorry. Masih mute ya, Mbak Nur? Udah Pak. Ada yang bertanya Pak, dari Lena Luciana. Lena Luciana dari Universitas Pertahanan ingin bertanya Pak. Kepada Lena Luciana dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Nur Afifah ya. Mohon izin bertanya kepada Bapak pemateri, bagaimana tanggapan Bapak ketika geotermal digunakan dalam sektor pertahanan, seperti yang Bapak tadi sampaikan, kan geotermal itu lebih efektif gitu daripada industri migas seperti itu, karena cost-nya masih di bawah migas seperti itu kan ya. Contohnya seperti ini, pembangunan eksplorasi dan eksploitasi migas ketika dilakukan di daerah perbatasan itu nanti kan bisa mendukung dari sektor pertahanan gitu ya Bapak ya. Bagaimana untuk geotermal ini sendiri? Apakah ada potensi dari pulau-pulau terluar Indonesia yang memiliki potensi geotermal lalu dimanfaatkan sebagai hal yang mendukung sektor pertahanan seperti itu? Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada moderator. Kepada Bapak Hafid Nazif, dipersilakan untuk menjawab. Oke. Terima kasih Mbak Lena. Jadi saya coba menangkap pertanyaannya gini ya. Jadi nanti ini aja elaborasi aja kalau belum pas. Jadi tadi kita di Indonesia punya sumber energi yang bervariasi dan itu cukup banyak untuk setiap jenisnya. Jadi setiap jenis energi itu juga pemanfaatannya berbeda-beda, ya kan? Jadi pemanfaatannya beda-beda. Jadi tadi ketika Mbak Lena membandingkan dengan migas, tentu migas ada untuk sektor transportasi dan segala macam ya. Jadi karena tadi adalah untuk sektor transportasi. Tapi kalau panas bumi itu lebih tadi untuk ini untuk pembangkit listriknya. Nah, tadi dilihat bahwa panas bumi mempunyai keunggulan bahwa dia tidak bahwa harga listriknya itu sudah fix selama 30 tahun kontrak. Dan kita lihat bahwa sumber energi yang lain, energi primer yang lain itu berfluktuasi.
karena tadi adalah harga pasar. Masalah dia itu lebih tinggi atau lebih rendah, itu tentu akan melihat berapa dan fluktuasinya seperti apa. Nah, yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita tetap melakukan efisiensi di setiap tahapan pengembangan. Kita bisa melakukan efisiensi ini tadi dengan membuat sesuatu tahapan yang sesuai dengan best practice dan itu mengurangi risiko seperti geoscience-nya tadi kita lakukan dengan detail sebelum kita melakukan titik pengeboran. Dan tentu di sini ini akan membuat harganya tadi menjadi lebih kompetitif dibandingkan energi yang lain. Nah, di sisi yang lain tentu kita melihat sumber energi panas bumi ini ada ya tersebar ya di Indonesia, di Sumatera sampai ke Maluku, ya Ring of Fire itu ada. Jadi ada peta sumber kalau teman-teman bisa lihat ada peta sumber panas bumi itu di mana saja. Nah, tentu dalam rangka menciptakan ketahanan energi, tentu yang bisa kita lihat adalah di sini untuk kita bisa mendeliver ketahanan terhadap kita penyediaan energi listrik. Tadi bahwa dia bisa sustain, sudah terbukti di Kamojang sudah beroperasi lebih dari 37 tahun, di lapangan yang lain juga sudah terbukti lebih dari 100 tahun. Jadi inilah yang kita lihat bahwa kita bisa membuat suatu ketahanan dari sisi energi listrik kita untuk jangka panjang dengan sumber energi panas bumi. Nah, bagaimana tadi dengan konsep bahwa lokasi-lokasi Indonesia terluar juga punya sumber daya panas bumi? Ada beberapa lokasi yang tadi mungkin tidak akan ada konsepnya tadi karena kita membangun Indonesia itu dari terluar, terpinggir dan kondisi yang 3T itu. Dan memang panas bumi tidak ya kalau yang untuk yang yang terluar dan segala macam mungkin tidak sampai ke sana sumber yang kita punya, tapi di setiap pulau atau di beberapa pulau itu bisa dilihat nanti Mbak Lena dari distribusinya ada. Nah, bagaimana sumber daya yang ada di pulau-pulau tersebut bisa kita optimalkan untuk kita bisa memberikan ketahanan energi, khususnya energi listrik jangka panjang. Apalagi ke depan sudah akan banyak yang namanya sistem-sistem yang akan didukung oleh penggunaan energi listrik kan. Semakin maju sekarang ya kayak rumah aja ada smart grid, ada segala macam yang membutuhkan itu listrik dan ada nanti electrical vehicle dan segala macam. Nah, itu tentu membutuhkan listrik yang lebih banyak di masa depan. Nah, untuk pulau-pulau yang ada panas buminya tadi, kita juga bisa lihat bahwa kita dalam mengembangkan itu harus membuat keseimbangan antara supply dan demand. Kalau kita tadi ada sumber panas bumi, misalnya ada sumber panas bumi di Pulau Alor, di Pulau Pantar, di NTT di situ ya, itu sekitar 100 megawatt. Tapi kebutuhan atau beban listrik yang ada di sana itu nggak nyampe 1 megawatt gitu loh. Nah, jadi ini yang membuat kita harus bisa mencari bagaimana link and match antara keekonomian dan kapasitas pengembangan juga mempengaruhi besar investasi yang dibutuhkan. Nah, itu kira-kira gambaran dari saya untuk mengelaborasi yang disampaikan oleh Mbak Lena tadi. Karena banyak hal, karena mendiskusikan terkait energi ini butuh banyak beberapa kompleksitas yang kita harus lihat. Gitu kira-kira Mbak Nur. Pada Lena Luciana, apakah sudah terjawab? Ya, siap sudah. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Giovanni dari UPN Veteran Yogyakarta. Dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih Kak. Terdengar ya Kak? Ya, terdengar. Ya, saya Giovanni dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Izin bertanya Pak. Kalau misalkan dilihat dari mapping tadi, itu kan data spekulatif, hipotetik, dan seterusnya itu yang terbanyak di Sumatera, sementara yang bisa dibilang sedikit itu ada di Kalimantan dan di Papua. Nah, apakah hal tersebut itu terkait dengan aktivitas vulkanis yang ada di masing-masing wilayah? Terus yang berikutnya, Bu Ida Nuryatin Vinahari yang mana itu beliau Direktur Panas Bumi, itu kebetulan minggu lalu juga pernah
sambutan di UPNVY terkait ini juga, semacam ini, webinar kayak gini. Beliau berbicara bahwa tantangan untuk pengembangan panas bumi itu salah satunya isu sosial itu, di mana masyarakat lokal itu cenderung menolak eksplorasi, menolak sebelum dilakukannya proses eksplorasi. Nah, yang saya tanyakan bagaimana tanggapan pemerintah dan bagaimana cara pemerintah untuk melakukan pendekatan dan mengatasi hal tersebut, Pak. Terima kasih. Dipersilakan kepada Bapak Abid Nazif untuk menjawab. Ya, makasih Mas Giovanni ya. Jadi tadi benar kalau kita sekarang mendata sumber daya panas bumi itu Badan Geologi Kementerian SDM itu untuk daerah-daerah yang vulkanik, tektonik dan non vulkanik ya. Nah, dari data itu tentu kita dari sebaran Ring of Fire saja tentu bisa kita lihat secara kasat mata bahwa di Kalimantan sama Papua mungkin lebih sedikit. Nah, perkembangannya adalah bahwa ke depan kalau tadi kan ujung-ujungnya keekonomian ya, dan bagaimana tadi sebenarnya kalau kita lihat panas bumi juga gunung api juga ada di tidak hanya di darat kan, jadi itu juga dimungkinkan kalau panas bumi itu juga ada di laut. Tapi bagaimana kita bisa menjalan untuk mengeksplorasinya dan bisa ekonomis untuk dikembangkan. Nah, data yang tersebut itu belum mencakup itu, Mas Giovanni. Jadi yang ada adalah kita mendata yang ada di dataran. Jadi di pulau-pulau yang ada, yang diinventarisir oleh Badan Geologi, dari tadi yang dari cadangannya spekulatif sampai dengan cadangan terbukti. Nah, tadi memang betul untuk yang di non vulkanik seperti Kalimantan dan Papua itu sedikit. Dan sebagai teman-teman ya, saya yakin juga sudah mendengar bahwa kita bisa mengekstrak reservoir panas bumi untuk jangka panjang. Ini ada yang namanya pengembangan teknologi Enhanced Geothermal System. Jadi deep drilling. Jadi di situ kita melakukan pengeboran di 5 km. Nah, tentu kita belum mengarah ke sana. Tentu kita belum mengarah ke sana karena kita kebayang cost-nya lumayan tinggi. Kita masih bersyukur sekarang kita harus bisa memanfaatkan sumber daya yang tadi di vulkanik dan tektonik tadi, ya kan? Jadi itu akan mempengaruhi kepada cost. Jadi misalnya di Amerika, di Eropa mengembangkan teknologi yang tadi enhanced geothermal system tadi, dengan dia ngebor 5 km, itu yang didapatnya itu paling 2 megawatt. Itu sistemnya, dengan dia ngebor 5 km karena ada perbedaan panas dari masing-masing lapisan, makin ke dalam kan makin panas ya, itu kan gradien temperatur normal. Yang kita lihat kan adalah anomali daripada gradien temperatur. Tapi kalau yang normal adalah, kalau misalnya panasnya di bawah kita drill 5 km itu misalnya 150 derajat Celcius atau 200 derajat Celcius, yang dilakukan adalah membuat fracture di mana di situ dibentuk reservoirnya, kemudian airnya itu diinjeksikan dulu airnya itu yang ada namanya sistem EGS tadi, Enhanced Geothermal System, diinjeksikan dulu airnya, kemudian tadi karena ada sudah terbentuk reservoir yang dibuat di engineering tadi, karena ada transfer panas daripada di bawah permukaan yang menjadi 200 derajat Celcius, dipompa lah energi air panas yang ada tadi di 5 km. Jadi kebayang effort untuk menghasilkan listrik tadi lebih banyak. Effortnya adalah kita harus menginjeksikan air. Air yang kita injeksikan harus kita pompa, kita tarik dulu dengan pompa sehingga dia tadi bisa muncul di permukaan dan bisa untuk menggerakkan pembangkit atau melalui heat exchanger. Nah, yang dikembangkan sekarang adalah mencari dia yang ekonomis. Kalau tadi kebayang dengan sistem yang tadi, tentu ini lebih banyak energi yang digunakan. Untuk pompanya saja itu sudah 50% daripada hasil daripada yang dari lapangan tersebut. Kemudian yang kita kembangkan sekarang adalah di Indonesia itu semuanya itu natural flow. Bayangkan saja kita harus bersyukur anugerahnya itu adalah
kita melakukan pengeboran, yang kita cari adalah dia tanpa dipompa dia sudah bisa mengalirkan fluida yang ada dari kedalaman 2 kilometer itu untuk pembangkit. Nah, itu kira-kira dan ke depan adalah kalau ini menjadikan sumber energi ini tinggal satu-satunya, mungkin panas bumi itu juga sampai diekstrak ke laut dan itu dimungkinkan secara undang-undang. Terus yang kedua terkait tadi resistensi, tentu sama kami dari Kementerian SDM dengan Bu Ida, Direktur Panas Bumi, inilah yang terjadi memang bahwa dinamika sosial itu yang saya sampaikan tadi bervariasi dan ini tentu tidak bisa disalahkan karena kita sekarang sudah eranya saling terbuka. Semua orang bisa ngomong. Era demokratis semakin lebar. Media sosial aksesnya bisa kemana-mana tanpa ada batas. Nah, dari sini tentu ada hal-hal yang kita bisa berusaha untuk bisa menyampaikan sesuatu yang seterusnya positif untuk pengembangan. Tapi dalam kenyataannya tentu ini yang menjadi challenge. Ada hal-hal yang berkembang karena tadi dianalogikan, oh nanti panas bumi dikembangkan, ada misalnya masyarakat sampai mendengar, oh nanti panas bumi yang dikembangkan di sini nanti dampaknya seperti Lapindo loh. Nah, ini yang seperti ini dibangkitkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga tadi membuat kita harus menjelaskan lebih detail. Tentu kita dalam rangka pengembangan ini kita lakukan sosialisasi secara bertahap agar kita masyarakat tadi memahami bagaimana apa yang kita lakukan dan setiap tahapan itu juga harus ada sosialisasi oleh badan usaha. Nah, oleh karena itu memang ini harus kita handle dan harus kita cari jalan keluarnya dan kita berupaya dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dengan pemuka-pemuka agama, bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang akan kita lakukan, apa dampaknya, bagaimana kita mengelola dampaknya, kita sampaikan secara terbuka. Dan ini kita sudah lakukan, namun memang butuh waktu, butuh energi. Karena kalau ini terjadi, misalnya ada resistensi di suatu lokasi, ya yang pasti adalah kita harus bisa menyelesaikan itu dulu. Karena tadi kalau masyarakat yang menolak, nggak akan mungkin bisa lanjut kegiatannya. Meskipun tidak jarang kita membawa atau mengajak benchmarking daripada perwakilan daripada masyarakat tersebut kepada wilayah-wilayah panas bumi yang telah beroperasi. Misalnya tadi ke Kamojang, di Jawa Barat banyak kan lokasi, misalnya kalau di Jawa Tengah itu ada Dieng gitu kan. Nah, kemudian dengan Jogja, di Sumatera juga banyak. Itu kira-kira Mas Giovanni. Ya, jadi beberapa hal itu tentu kita terus melakukan pendekatan, menjelaskan, tapi kita juga sadar bahwa kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang represif, harus bagaimana dengan persuasif, kita mendapat dukungan secara kolegial, sehingga tadi panas bumi yang ada di lokasi tersebut, di mana masyarakat itu berada, bisa dikembangkan bersama-sama. Karena nanti ada pengembangan masyarakat yang menjadi kewajiban daripada badan usaha untuk tetap masyarakat itu maju beriringan. Jadi dengan nanti ada panas bumi di sana, ada pembangkit, ada industri panas buminya, tapi masyarakatnya begitu saja. Inilah yang kita dari awal sudah mengajak bagaimana program pemberdayaan masyarakat itu dilakukan dari tahap eksplorasi pun. Itu mungkin kira-kira. Kepada Giovanni, apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih ya. Jadi sedikit saya ini ya, terkait sosial, penerimaan sosial ini betul-betul harus susah menyampaikannya karena ini sangat dinamis dan sangat sensitif. Tapi insya Allah dengan kita melihat sesuatu yang positif seperti kita yang lakukan hari ini, mudah-mudahan sedikit lebih banyak teman-teman, semakin banyak kita berdiskusi seperti ini, ada keluarga, ada tetangga, ada saudara, ini mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan lebih baik. Itu kira-kira. Selanjutnya pertanyaan oleh Sepian. Kepada Sepian, dipersilakan untuk bertanya. Oke, baik. Selamat siang buat Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kenalin,
Nama saya Cevian dari Tera ITB. Jadi saya mau nanya, mungkin saya tuh masih bingung tuh alasan fundamental kenapa kita ataupun pemerintah mempercepat pengembangan panas bumi. Saya sendiri tuh sebagai mahasiswa teknik geofisika tentunya menyambut hangat gitu, pasti ini kan prospek yang bagus untuk kami. Nah, tapi kan kalau misalnya tujuannya pengembangannya untuk pembangkit listrik, toh elektrivitas kita itu sudah di angka 98% kalau nggak salah, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Terus kalau misalnya alasannya untuk karena pembangkit listrik tenaga panas bumi ini ramah lingkungan, toh di survei juga banyak gitu pembangkit yang ramah lingkungan, tenaga surya, angin, dan juga air. Nah, tapi saya itu masih belum mendapat alasan fundamentalnya. Mungkin bisa dijelasin, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi gini, nggak apa-apa ya Mbak Nur ya? Mbak. Oke. Ya, makasih pertanyaannya, semua teman-teman sangat luar biasa ya pertanyaannya. Jadi membuka kita bagaimana kita bisa berdiskusi lebih panjang sebenarnya. Jadi memang dalam rangka kita mencapai keamanan energi, kita kan juga salah satunya faktornya adalah kita bisa memanfaatkan sumber daya yang kita punya. Ya kan, sumber daya yang kita punya. Panas bumi adalah sumber daya yang kita punya dan tidak akan mungkin bisa digunakan untuk yang lain kalau kita tidak manfaatkan sendiri, karena dia adalah sumber daya yang ada. Kompleksitasnya adalah kita punya energi yang banyak, beda seperti negara lain. Saya contohkan saja New Zealand. New Zealand, Iceland, dia adalah negara-negara yang mengoptimalkan panas buminya untuk energi di sana karena dia tidak punya energi yang lain saat itu. Nah, di Indonesia adalah kita punya sumber energi yang lain, sehingga kita harus memixkan ini. Yang menjadi telusur yang lain adalah kita Indonesia sudah menjadi bagian dari internasional. Kita sudah berkomitmen untuk berkontribusi dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca terkait isu global warming. Di situ ada target pengurangan emisi. Pemerintah Indonesia melalui Presiden sudah membuat pernyataan bahwa kita akan menurunkan emisi 26% di tahun 2030 dan 40% dengan bantuan internasional. Komitmen ini adalah komitmen internasional yang kita harus merujuk bagaimana mencapainya. Nah, dari kita punya energi tadi, kita harus menurunkan emisi dan segala macam, berkontribusi untuk dunia dan segala macam dalam pengurangan emisi. Kita cari apa yang bisa kita kurangi. Kita kurangi melalui apa? Salah satunya adalah tadi mengembangkan energi terbarukan. Makanya muncul di PP 79 2014 bahwa kita punya target untuk mengembangkan energi terbarukan misalnya 23% di tahun 2025. Itu dalam rangka apa? Kita mewujudkan komitmen-komitmen tadi di dunia luar. Nah, dari situ tentu benar kita punya sumber tadi ada sumber yang lain dan segala macam. Dan kita juga harus lihat dari sisi teknis bagaimana pembangkit yang kita kembangkan ini tentu kan ada cara pertimbangan tadi capacity factor dan segala macam yang kita bisa lakukan. Ya kan pembangkit itu saya agak sedikit ini ya, pembangkit itu ada tipikalnya. Ada pembangkit yang bisa masuk untuk base load sebagai beban dasar, pembangkit yang untuk di beban load follower gitu, dan ada yang di peak load saja. Jadi tipikal beban pelanggan ini yang harus juga sesuai dengan kondisi pembangkitnya. Karena ini adalah tergantung bagaimana kecepatan daripada mesin untuk berubah terkait dengan perubahan daripada beban dari pelanggan. Ini hal-hal teknis. Nah, tentu dari sumber daya yang kita punya ini, kita punya panas bumi, kita punya peran untuk bisa mengurangi gas rumah kaca tadi. Karena tadi emisi panas bumi itu tadi bisa nol. Ya, bisa nol itu adalah misalnya lapangan yang ada di Sarula sekarang, dia membangun air cool kondensernya itu sudah pakai dengan cup-cup yang betul-betul totally 100% yang diekstrak itu akan kembali ke udara tanpa ada seperti uap air yang keluar dari kondenser. Sama sekali sudah tidak ada, sehingga tadi betul-betul dia close cycle-nya di situ dan emisinya 0%. Nah, itu tadi dari sisi energi. Dan kenapa kita mengembangkan bahwa kita sudah rasio elektrifikasi 99%,
Dan mudah-mudahan di 2020 ini sudah mencapai 100% karena Indonesia sudah merdeka 75 tahun. Yang kita lakukan adalah seperti tadi, panas bumi ini kita kembangkan 7-10 tahun. Jadi kita melihat ke depan. Kita tidak mungkin bisa membicarakan bahwa kebutuhan listrik jangka panjang itu baru nanti dibicarakannya ketika kita butuh. Kondisi saat ini, iya, kita sekarang sudah mempunyai reserve margin untuk di pembangkit yang jauh lebih baik. Kita sudah karena di satu sisi adalah karena kondisi ekonomi yang ekonomi sedikit ada penyesuaian gitu ya, ada koreksi sehingga sekarang reserve margin di pembangkit lebih aman. Nah, tadi kita mengembangkan kalau kita bicara kebutuhan, kita sudah bisa melihat menstimulasi bagaimana perkembangan pertumbuhan daripada beban pelanggan listrik 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Itu sudah ada simulasi yang dihitungkan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Di rencana umum ketenagalistrikan nasional yang diturunkan sampai rencana umum ketenagalistrikan daerah dan segala macam. Nah, jadi karena itulah dalam rangka kita tadi mencapai dalam rangka mengembangkan energi terbarukan ke depan, karena tadi kita harus menyiapkan energi yang ada. Kita sekarang ada tadi batu bara, gas, dan sedikit untuk dipenuhi untuk peakernya oleh untuk memenuhi beban peak load-nya tadi dari minyak gitu ya. Namun tadi kita tahu yang sumber yang energi fosil tadi dia adalah bisa habis. Dia bisa habis dan cadangannya sampai kapan, itu sudah bisa dihitung. Nah, sementara ini adalah hidup ini masih berlanjut kalau memang kita mempunyai ruang untuk bisa lebih panjang. Nah, tentu kita harus menyiapkan ini. Rencana Umum Energi Nasional sudah sampai tahun 2050 kita melihat seperti itu. Dan bagaimana energi yang tersedia, dari apa aja, dari energi fosilnya apa yang tersedia sampai 2050. Dari energi EBT lah bagaimana kita mengisi yang ada. Oleh karena itu, tadi melihatnya dari satu, kita memenuhi komitmen kita bagaimana berkontribusi untuk mengurangi emisi. Yang kedua adalah kita tadi betul melihatnya adalah pertumbuhan pelanggan listrik jangka panjang. Karena pengembangan panas bumi itu 7-10 tahun. Jadi kalau kita bicara proyek panas bumi yang kita bicarakan hari ini, dan itu menjadikan izinnya keluar hari ini, berarti itu adalah bakal kita lihat listriknya nanti 10 tahun ke depan. Itu kira-kira. Baik, kepada Cevian, apakah sudah terjawab? Boleh nanya ini ya, nambahin dikit nanya. Ya, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya, sangat-sangat menjawab. Nah, mungkin saya ada pertanyaan lagi sedikit. Kalau alasannya kayak gitu, berarti emang ya pengembangan panas bumi ini emang perlu dikejar gitu Pak ya. Nah, tapi kan kalau dilihat lagi dari tantangannya itu, salah satu tantangan utamanya itu adalah soal harga gitu, harga jual uap panas. Dimana katakanlah di sini saya ngomonginnya kalau harga ini masih dimonopoli oleh PLN. Nah, ada nggak sih Pak, maksudnya saya itu masih bingung gitu, sesama internal di BUMN, kenapa tidak saling mendukung terhadap rencana yang sudah dibangun oleh pemerintah sendiri gitu. Mungkin bisa dilakukan kayak misalnya di migas ada jaminan di SKK migas, ataupun yang tadi eksplorasi sampai drilling itu kira-kira benar-benar bisa dilakuin nggak sih Pak? Atau cuma ini baru sebatas ya ini rencana bakal kita lakuin gitu. Terima kasih Pak. Oke, saya lanjut ya Mbak Nur ya. Jadi apa yang kita sedang laksanakan, siapkan di tahun ini dalam rangka exploratory drilling, dan ini adalah pertama kali kita dapat dukungan pendanaan dari APBN untuk melakukan ini. Ya, ini anggarannya untuk tahun 2021 sudah disetujui di 3 lapangan. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang luar biasa untuk bagaimana kita sudah melihat untuk ketersediaan tadi bisa mencapai mengurangi risiko. Tadi ya, kita deliver risiko kepada badan usaha, badan usaha itu lebih sedikit sehingga tadi harganya bisa lebih kompetitif. Nah, jadi yang kita wacanakan itu mudah-mudahan tidak sekedar wacana, insya Allah di tahun depan itu sudah akan dilakukan pengeborannya di semester kedua di bulan Juli di 3 lokasi, dan program ini sampai tahun 2024 sudah direncanakan di 20 lokasi. Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan berhasil untuk pengembangan ini. Nah,
Tadi kita melihat bahwa apa ya, kalau dibilang tadi energi primer yang ada ya. Jadi yang ada tadi kita punya banyak. Kita punya banyak ini Indonesia itu ya kita semua belajar, baik kami, teman-teman semua belajar. Kami dalam rangka menyiapkan bagaimana kita harus membuat suatu proses bisnis, kita ngelihat referensi, apa yang terjadi di negara-negara lain, juga di tempat lain juga sama. Kita googling sama-sama, kita belajar dari paper-paper yang ada. Nah, memang kondisi Indonesia juga harus kita akui, kita juga punya keunikan dalam sistem yang ada di kita. Misalnya, di ketenaga listrikan. Ya kan, di ketenaga listrikan kita adalah bahwa kita tidak mungkin menjual harga yang tidak terkontrol. Maksudnya gini, kita tidak mungkin karena di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa itu adalah bagian daripada haknya masyarakat yang harus dipenuhi. Jadi keterjangkauan harga listrik, harga jual kepada masyarakat itu yang menjadi juga domain kita dalam menentukan kebijakan-kebijakan ini. Teman-teman kita semua tahu bagaimana ketika suatu tarif dasar listrik naik dan segala macam, bagaimana isu ini berkembang. Ini kan menjadi challenge kan. Nah, ketika tadi tarif dasar listriknya harus bisa terjangkau kepada masyarakat secara luas, sesuai dengan kita memenuhi amanat, dan kita tentu harus mencari apa sumber energi yang harus kita isi agar tarifnya terjangkau tadi. Disitulah kita dalam rangka mengembangkan panas bumi ini terus melakukan bagaimana ini bisa efisien, bagaimana ini bisa sekali lagi bisa efisien, cost efektif, sehingga tadi harga listriknya itu bisa kompetitif dibandingkan energi-energi yang lainnya, sumber energi yang lainnya. Nah, kita sudah lakukan bagaimana improvement yang dilakukan di drilling, karena cost drilling tadi 6 juta US dollar per well-nya misalnya seperti itu. Terus tadi bagaimana mengurangi risiko, kita deliver risiko 95% kepada badan usaha. Waktu tadi kita belum menyediakan data sampai cadangan mungkin. Sekarang risikonya kita ambil, kita melakukan pengeboran eksplorasi 3 well untuk satu lapangan. 3 well untuk satu lapangan, kita laksanakan pengeboran eksplorasi, baru kita serahkan kepada badan usaha, kita tawarkan kepada badan usaha. Nah, dari situ tentu setelah kita melakukan pengeboran eksplorasi, tentu level daripada risikonya sudah turun. Level daripada risiko turun ini akan mempengaruhi kepada, kalau di ekonomi itu adalah tentu adalah risiko berbanding lurus dengan return. Jadi kalau risikonya sudah turun, tentu returnnya yang diharapkan oleh badan usaha bisa kita tekan juga agar harga listriknya bisa tadi kompetitif dibandingkan energi yang lain. Nah, di sini memang kita harus terus melihat bagaimana dari segala sisi efisiensi dari biaya ini kami lakukan terus sampai saat ini. Jadi kami lakukan paralel terhadap beberapa kemungkinan. Kami support juga melakukan setiap fasilitasi kepada penyelesaian masalah daripada pengembangan ini. Karena teman-teman tahu bahwa suatu project ketika sudah dia di setting ekonomis, misalnya project itu harus beroperasi 7 tahun, tapi dalam perjalanannya dia delay misalnya menjadi 11 tahun, 12 tahun, tentu secara ekonomis nilainya itu sudah bergeser. Nah, bagaimana kita juga sekarang dalam rangka pengembangan ini, ketika dia di setting 7 tahun, kita bagaimana berupaya sama-sama 7 tahun ini bisa tercapai. Oleh karena itu, mudah-mudahan tadi beberapa tingkat daripada risiko tadi yang mempengaruhi return yang diekspektasikan oleh badan usaha bisa kita adjust sehingga tadi harganya kompetitif. Jadi betul-betul kita mencari harga yang kompetitif karena kita bersyukur punya energi yang bervariasi, dengan bervariasi itu ada berlimpah dan segala macam, tentu kita juga melihat jangka panjang. Itu mungkin. Ya, selanjutnya karena keterbatasan waktu, akan saya bacakan pertanyaan terakhir oleh Reski Wirawan dari Universitas Halu Oleo. Izin bertanya Pak, apakah ada pembangkit listrik tenaga panas bumi yang sudah berhenti beroperasi? Dan bagaimana pemanfaatan lahan bekas pembangkit atau pemanfaatan panas bumi tersebut? Kepada Bapak Hafid Nazif, dipersilakan untuk menjawab. Ya, di Indonesia alhamdulillah sampai saat ini semuanya jalan.
Jadi lapangan tadi yang pertama yang beroperasi ya, walaupun dieksplorasinya itu dari tahun 1926 yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, kemudian juga baru dilakukan eksplorasi lanjutan itu di tahun 78-an dan baru berproduksi 1983. Sampai saat ini yang 1983 itu masih berproduksi. Jadi belum ada lapangan yang ditutup karena dia sudah berhenti beroperasi. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa panas bumi itu sustain, renewable energy. Jadi dia bisa berkelanjutan. Jadi ini adalah salah satu bukti bagaimana panas bumi itu bisa beroperasi jangka panjang. Jadi tentu ini adalah bukan di Indonesia saja yang seperti saya sebutkan tadi, contoh-contohnya di negara lain juga. Nah, ini tentu mudah-mudahan dalam rangka nanti pengembalian dan segala macam mengatur bagaimana kita harus menata wilayah dan segala macam lagi setelah dia berakhir, itu sudah kita atur. Tentu balik lagi, lapangan yang ada panas bumi yang beroperasi sekarang, ketika dia semakin dalam tahap sudah dalam tahap eksplorasi, itu lahan-lahan yang dibuka itu semakin kecil karena ada proses penghijauan, reboisasi yang dilakukan sehingga nanti yang kelihatan itu hanya well-padnya saja, hanya tapak-tapak sumurnya aja. Kalau kita ambil foto dari udara, kalau teman-teman suatu saat punya kesempatan nanti ke lapangan Salak, Gunung Salak yang ada di Jawa Barat, itu kalau dari udara itu nggak kelihatan ada lapangan, nggak ada jalan. Jadi sudah kelihatan, sudah tertutup lagi lokasinya semua. Dan kelihatan well-pad tadi yang misalnya ukurannya 800 kali 800 meter gitu ya, 800 meter kali 800 meter, 80 kali 80 meter, tuh salah saya, sorry, 80 meter kali 80 meter gitu ya. Nah itu kan adanya sumur-sumur, kepala sumur. Nah itulah yang nanti kalau tadi memang ini sudah berakhir, ya ini akan dilakukan tadi ada kewajiban untuk lingkungannya dalam rangka pemulihan lingkungan yang membuat dia bisa hijau kembali. Itu sudah kita atur. Tapi kenyataannya panas bumi yang kita harapkan adalah bisa beroperasi terus. Yang tadi sekarang sudah 37 tahun, mudah-mudahan bisa sampai 100 tahun. Itu kira-kira. Tadi saya koreksi ya, bukan 800 tapi 80 kali 80. Ya, kepada Reski, apakah sudah terjawab? Terima kasih jawabannya, sudah Kak. Ya. Karena keterbatasan waktu, maka kita akan tutup sesi tanya jawab. Ya, terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi pada acara pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.